Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Matius 28:18-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada saat Yesus menunjukkan bahwa dia memiliki segala otoritas di surga dan di bumi, ayat yang ke-18, Yesus sebenarnya sedang mengungkapkan dirinya sebagai anak manusia yang menggenapi nubuat perjanjian lama di dalam Daniel 7 ayat 13-14 yang berkata demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, saudara, dari sana dikatakan bahwa seorang seperti anak manusia akan diberi segala kuasa dan otoritas oleh yang lanjut usia. Segala bangsa dan bahasa akan menyembah kepada sang anak manusia tersebut. Ada dua ide di sini, yaitu otoritas penuh yang diberikan kepada anak manusia dan juga penghormatan dari semua bangsa kepada anak manusia. Dan saudara, dua ide ini juga muncul dengan sangat jelas di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Tuhan juga menyatakan bahwa kuasanya melalui Roh Kudus, yaitu kuasa atas langit dan bumi yang telah menjadi milik Yesus, akan menyertai saudara dan saya hingga saatnya nanti Yesus, Sang Raja itu, akan datang kembali ke bumi ini untuk mengklaim tahtanya. Dialah Raja Agung yang mempercayakan kepada kita sekalian tugas untuk menjadikan semua bangsa mengenal Dia. Kepada Dialah kita harus bertanggung jawab nanti. Dimulai dari para murid yang adalah saksi-saksi dari kebangkitan Kristus. Mereka menyaksikan dengan panca indera mereka sendiri bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid untuk mulai berjuang menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ke ujung bumi, termasuk Indonesia. Saudara, siapakah yang sanggup mencegah berita Injil ini? Siapakah yang sanggup menghalangi orang-orang percaya untuk kemudian semua bangsa menyembah Kristus dan menjadi muridnya? Tidak ada yang sanggup, saudara. Bahkan setan pun gemetar melihat apa yang dilakukan oleh para murid dengan kuasa Roh Kudus, karena mereka telah menerima kuasa untuk melakukan penginjilan itu daripada Kristus. Jika amanat agung merupakan perintah dari pribadi yang memegang segala kuasa di bumi dan di surga, maka amanat agung merupakan perintah yang harus dilakukan dan bukan sekedar program atau pilihan. Aplikasi buat saudara dan saya, setiap orang Kristen patut melibatkan diri di dalam penginjilan, yang di dalamnya tentu ada unsur dimuridkan dan memuridkan. Setiap orang Kristen seharusnya terus-menerus berada di dalam proses ini, supaya wacana penyebaran Injil ke seluruh dunia akan tergenapi. Pertanyaannya adalah, siapkah saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan amanat agung ini? Tuhan memberkati.